Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kimia analitik. Namun sebelumnya, mari kita baca yang saya sajikan di sini. Inilah beberapa sifat-sifat dari unsur, yaitu ada unsur natrium, karbon, dan sebagainya. Kalau saya bacakan di sini, kau sejudas natrium, pasif laksana karbon, namun kau penyendiri seperti argon. Kau jahat laksana klor yang hobi selingkuh dan ramah laksana hidrogen kalau ada maunya. Dan kau seperti atom-atom yang hobi berkumpul dan bergosip. Ya, ini ada sebagai intermezzo aja biar nggak tegang nanti belajar kimia selanjutnya. eh Kita lanjut untuk materi tentang kimia analitik ya. Kimia analitik, dasar-dasar dari kimia analitik itu kalau kita lihat ada bagian yang namanya kimia dan analitik. Nah, kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya. Nah, kita termasuk materi dan semua yang ada di alam itu termasuk materi. Jadi semuanya berhubungan, kimia itu berhubungan semua yang ada di alam. Nah, khusus untuk analitik, bagaimana kita akan melihat zat-zat apa yang terkandung dalam suatu materi. Ya, baik itu bisa unsur, bisa berupa senyawa ataupun ion-ion. Nah, oleh karena itu kimia analitik itu merupakan salah satu cabang dari ilmu kimia karena kimia itu banyak sekali cabang-cabang ilmunya. Salah satunya sekarang yang kita akan pelajari adalah mengenai kimia analitik. Nah, di sini dalam kimia analitik kita akan membagi dia ada dua, yaitu analisis kualitatif, ada analisis kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu berhubungan dengan apa yang terdapat dalam sampel. Nah, yang terdapat itu artinya jenis-jenisnya, baik berupa unsur ataupun senyawa, kation, anion, dan yang lainnya. Ya, baik senyawa-senyawa yang bersifat molekular. Nah, kemudian analisis kuantitatif itu berhubungan dengan banyaknya zat dalam satu sampel. Nah, itu berhubungan dengan kadar, jumlah, volume, ya, persentase, dan satuan-satuan lainnya seperti ppm, kemudian ada persen berat per berat, ada persen berat per volume, ada ppb, ya, dan yang lainnya. Nah, untuk analisis kuantitatif itu tipe analisisnya dapat berdasarkan sifat informasi yang dicari, kemudian ada ukuran sampel dan proporsi konstituen yang diterapkan. Nah, biar kita bisa tertarik belajar tentang kimia analitik, kenapa sih kita harus belajar tentang kimia analitik? Ya, itu karena banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari belajar ini. Ya, karena kita tahu bahwa zat-zat penyusun dalam tubuh, baik materi, air, makanan, dan sebagainya, itu adalah mengandung bahan-bahan kimia. Ya, bahan-bahan kimia itu maksudnya bisa berupa alam ataupun sintetik. Nah, oleh karena itu, dalam kimia analitik dapat digunakan sebagai atau untuk melihat komposisi kimia yang terdapat dalam suatu materi. Komposisi itu bisa berupa jenis unsurnya, senyawanya, jenis kationnya, jenis anionnya, ya sehingga kita ketahui apa sih kandungan yang terdapat dalam suatu materi. Nah, kemudian uji kualitas. Ya, uji kualitas itu kalau kita lihat itu bisa digunakan sebagai untuk melihat kualitas udara, misalkan melihat kadar CO2. Nah, kualitas air minum kita bisa lihat apakah air minum kita itu mengandung Fe atau besi, apakah mengandung logam berat seperti mangan atau mengandung logam Pb dan yang lainnya, atau bisa apakah mengandung zat organik. Nah, itu bisa dilihat. Kemudian makanan yang disajikan, makanan itu bisa kita lihat apakah ada mengandung vitamin C-nya, ya, apakah ada mengandung eh, zat-zat yang berbahaya. Nah, itu bisa kita gunakan ilmu kimia analitik. Nah, kemudian di bidang industri itu bisa sebagai pengawasan mutu atau quality control dari suatu bahan. Ya, artinya sebelum itu nanti diproduksi atau akan dikeluarkan, itu akan ada kandungan-kandungannya. Kalau eh, kita bisa lihat di beberapa minuman, itu pernah membaca komposisinya, itu beberapa jenis ada di sana, ada ion-ionnya, ada senyawa-senyawa apa yang ada, itu berhubungan dengan penggunaan kimia analitik itu sendiri. Jadi kimia analitik itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Karena tanpa adanya kimia analitik kita nggak akan tahu apa sih kandungan dari masing-masing zat yang kita minum atau yang kita konsumsi. Nah, selain itu dalam penggunaan kimia analitik juga sebagai penentuan konsentrasi. Konsentrasi itu berhubungan dengan kadar. Jadi untuk bisa melihat seberapa tinggi kadar kita, apakah rendah atau tinggi itu berhubungan dengan apa namanya ke dosis hubungannya.
Misalkan kita ada vitamin C. Vitamin C itu dalam satu minuman berapa sih kadarnya? Kalau sehari-hari kita butuh berapa, berlebih atau tidak? Atau kalau kita kelebihan akan kemana? Itu kita harus standarisasi untuk meminumnya. Jadi nggak sampai kita memakan sesuatu berlebih atau kita ada air, kita mengandung logam-logam berbahaya kita minum. Atau mungkin saja ada beberapa minuman yang mengandung bahan-bahan berbahaya, tapi kalau dalam stress elemen atau yang kecil itu bermanfaat untuk tubuh, tapi yang berlebih itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu sangat penting sekali kimia analitik itu sendiri untuk melihat seberapa tinggi konsentrasi atau seberapa rendah konsentrasi suatu zat yang ada pada suatu sampel. Nah, dalam bidang kedokteran, itu bisa digunakan untuk melihat konsentrasi, misalkan contohnya ada bilirubin, ada melihat enzim dengan tingkat konsentrasi gula dalam darah atau urin dalam penyakit gula itu bisa juga menggunakan kimia analitik. Jadi kimia analitik pengembangannya adalah pemanfaatannya nanti ke bidang kedokteran, kemudian ke bidang-bidang lainnya. Kemudian nanti dalam bidang penelitian itu bisa digunakan untuk keperluan penelitian bisa dilihat dari untuk bidang pertanian. Misalkan Anda punya pupuk, ingin melihat berapa sih jumlah karbonnya, berapa sih jumlah nitrogennya, ya, kaliumnya, ya. Kemudian ada penelitian tentang korosi logam, ya, korosi logam itu ada berapa konsentrasi logam yang larut dalam satu sumber mata air. Misalkan Anda punya sumber mata air, dia dekat dengan pengelasan besi misalkan atau industri. Apakah sumber logam kita tercemar atau tidak? Itu bisa kita analisis baik secara kuali dulu, baru kita analisis secara kuantitatif. Nah, ini ada beberapa contoh yang akan saya berikan antara pemeriksaan sampel, analik, kemudian metode, batas deteksi, dan pengaruh yang menggunakan kajian kimia analitik. Nah, ada darah, sekarang ada metode yang sangat maju itu menggunakan HPLC, kemudian ada oksigen, sekarang sudah menggunakan GC, dan ada melihat sampel yang berupa endapan misalkan ya, sekarang juga menggunakan spektroskopi massa ya, kemudian ada larutan air, dan air ya, melihat timbal, sekarang sudah menggunakan AAS. Nah, ada beberapa metode ini yang saya sajikan di sini, ada yang berupa kualitatif, ada yang berupa kuantitatif ya. Kemudian bisa juga misalkan pada sayuran dan tumbuhan. Kita ingin lihat apakah ada arsen atau selenium, karena arsen berhubungan dengan pestisida. Jangan sampai yang kita konsumsi itu mengandung arsen. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah namanya kimia analitik. Ya. Kemudian yang lain itu ada senyawa metadon, ya, urin. Itu juga bisa dengan metode voltammetri. Banyak metode-metode yang akan dilakukan dalam kimia analitik, itu akan kita pelajari selanjutnya ya, baik itu nanti secara kualitatif ataupun secara kuantitatif. Jadi pemahaman Anda atau pembelajaran tentang kriminalitik sangat berfungsi penting sebagai seorang analis ataupun secara teknologi laboratorium medik, bahwa menyadari bahwa kriminalitas itu sangat penting untuk diketahui baik segi reaksi yang akan terjadi dan endapan-endapan yang akan terbentuk dengan adanya suatu reaksi. Nah, dalam pembelajaran kimia analitik Anda bisa melihat referensi dari karangan Pursitasari, kemudian ada Harzadi, kemudian ada Kopkar ya, dan Fojol ya. Khusus untuk kimia analitik diharapkan wajib memiliki buku Fojol. Itu bisa Anda dapatkan secara online, juga ada yang berbahasa Inggris. Oke, sebagai penutup akan saya sampaikan bahwa seperti dalam kimia analitik, hidup pun perlu dianalisis sehingga kita mengetahui tujuan hidup kita di dunia. Barang lepas dari ketergantungan dan jadilah insan yang mandiri. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat.